Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Kita jumpa lagi di sini dengan Ibu Rismaningsi di Al-Quran hari ini. Al-Quran kita hari ini adalah pertemuan Al-Quran ke-7 kelas 7 semester 2 ya. Hari ini pembahasan kita surat Al-Syamena ya. Mari sama-sama kita baca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami ilmu dan berikan kami kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini pertemuan kita masih dalam surat Asy-Syam. Yang artinya apa Asy-Syam itu? Asy-Syam itu artinya matahari. Surat keberapa kah Asy-Syam itu? Surat ke-91, ayatnya ada 15 ayat ya. Hari ini kita akan membahas ayat 6, 8. Oh, 7-nya Bu Risma ketinggian ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya. Berarti Ibu ada yang kelewat nih ya. Oke, kita baca sama-sama ya, Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wama tuhaha. Fa'alhamaha wa nafsin wama sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wal ardi wama tahaha fa'al wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wal ardi wa ma tuhaha. Di sini wal ardi ada alif lam terbaca dengan jelas. Ulaka baca lamnya terbaca jelas. Wal ardi wa ma ada matobi tuhaha ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini seperti alifnya hilang ya, cuma ada satu hurufnya aja ya, haknya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Oke. Sini tadi sudah baca artinya, mari kita bahas ya tentang tafsir suratnya. Di sini tafsirnya adalah wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha, Mujahid mengatakan bahwa tohaha artinya penghamparannya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya dan penghamparannya Asy-Syam, yakni segala makhluk yang terdapat di dalamnya. Penghamparannya ya, segala makhluk yang ada terdapat di dalamnya. Allah hamparkan bumi ini. Ada pohonan, ada binatang, ada kadang-kadang kita lihat padi seperti hamparan permadani. Makanya di sini wal ardi wa ma tahaha. Ya, Allah bersumpah demi bumi dan apa yang dihamparkannya dan segala penghamparannya ya. Yang kedua, yang ayat ketujuhnya wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, yaitu penciptaan yang sempurna dengan dibekali fitrah yang lurus lagi tegak seperti yang disebutkan dalam ayat lain. Allah berikan penciptaan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perkara hak. Kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dari agamanya. Sebenarnya ketika manusia itu dilahirkan, mereka semuanya tidak menyimpang dari fitrah. Mereka fitrahnya adalah menyukai kebaikan, ketakwaan, tetapi karena setan-setan yang menyesatkan mereka. Sebagaimana sebenarnya kita itu ketika lahir ya nak ya, sebenarnya pinginnya bangun pagi, tapi kadang ibunya suka merasa risih, repot ya. Kadang ada sebagian ibu yang merasa repot, antar aja deh bangunnya siang, padahal anaknya sudah rajin bangun pagi. Tapi karena pemahamannya adanya gangguan setan dari rasa malas, sehingga membuat apa? Membuat manusia lebih menjadi agak tersesat. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita semakin dibangun ke-awareness kita ya, dibangun kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita sudah mengikuti, kita harusnya mengikuti sesuai dengan fitrahnya. Ada rasa kepingin bangun pagi, maka disanggahlah rasa malasnya ya, jangan diterusi rasa malasnya. Karena itulah yang akan membuat kita beruntung, karena pada fitrahnya, pada asalnya sih kita sesuai dengan fitrah, yaitu menyukai kebaikan. Semoga Allah meridhai kita dan memudahkan kita untuk menuju jalan kebaikan ya. Lalu fa'alhamaha fujuraha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaannya. Allah mengilhamkan atau menginspirasikan kepadanya jalan kebaikan dan keburukan. Surat Asy-Syams dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah bila bacaannya sampai pada ayat ini, maka beliau menghentikan bacaannya lalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ketika pada ayat fa'alhamaha fujuraha, sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa kefasihan dan ketakwaannya, maka Rasulullah menghendaki kita untuk berdoa, mencontohkan kita untuk berdoa apa? Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya, dan Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Lalu pada ayat qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan taat kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang taat kepada Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung, dan memang termasuk orang-orang yang berusaha untuk menyucikan dirinya, tidak menuruti hawa nafsunya untuk mengikuti godaan syaitan ya, karena setan memang ingin membuat kita menjadi teman kita di akhirat nanti, masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita. Maka dengan doa ini mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, pada ayat ke-10-nya, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni membenamkannya, menguburnya, dan menghinakannya dengan tidak mengikuti jalan petunjuk, hingga terjerumuslah dia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ayat ini, maka Rasulullah pun berhenti untuk berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kepikunan, sifat pengecut, sifat kikir, dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau adalah pemilik dan yang menguasainya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak husuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak diperkenankan. Subhanallah, doanya bagus banget ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikabulkan dengan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari ayat ini
kita mendapatkan pelajaran banyak sekali anak ya. Ternyata ketika melewati ayat ini kita banyak doa ini. Mudah-mudahan doa ini kita senantiasa baca ya setiap hari sambil menghafalkan ayat-ayatnya. Oke anak soleh soleha, hari ini kita masih bertemu dengan hukum tajwid, gunnah dan musyaddah. Apa sih musyaddah itu? Musyaddah artinya adalah huruf yang bertasdid. Semua huruf yang bertasdid ini sebenarnya dibaca dengan jelas kecuali ada huruf gunnah. Yaitu huruf gunnah itu apa aja? Nun dan mim. Huruf gunnah yang diberikan tasdid namanya gunnah musyaddadah. Menurut istilah artinya adalah melantun. Gunnah musyaddadah artinya melantunkan lafal pada huruf yang bertasdid, yaitu nun tasdid, nun atau mim tasdid, dan dibunyikan dengan dengung yang keluar dari dalam hidung. Bahwa setiap ada huruf mim dan nun bertasdid, maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Gunnah musyaddah. Ini yang namakan gunnah musyaddah. Lamanya bacaan gunnah adalah 1 alif atau 2 harokat. Membacanya harus dibaca dengan suara dengung. Hanya mim dan nun ini ya. Oke, mudah-mudahan paham ya nak ya, gampang dipahami ya. Selanjutnya kita ke tugas. Tugasnya hari ini seperti biasa, mudah-mudahan Allah jadikan saksi tangan kita untuk menulis ayat-ayat Allah dan terjemahnya ya. Lalu buat video hafalan dan tugas halaman 43 sampai 44 seri buku paket karya. Oke, akhirnya kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa annimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana an-naili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.